Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mana kemarin biasanya kita membahas tentang fikih, tentunya fikih-fikih dasar untuk secara bertahap-tahap memahami dari hukum-hukum syar'i. Kemudian kita juga mengenal dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa dinyatakan sunnah, yaitu Rasulullah SAW, wal Jamaah adalah para sahabat-sahabat beliau. Yang tentunya di sini kita juga akan memahami dari i'tiqad ini secara bertahap-tahap sehingga kita betul-betul mengenal dari i'tiqad ini atau mengenal dari zat Allah sesuai yang diharapkan ataupun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga apa yang kita pahami ataupun yang kita miliki, yang kita mengerti, tidaklah melewati batas ataupun tidak meletakkan suatu hal tersebut yang tidak pantas bagi zatnya Allah ataupun ilmunya Allah ataupun selain sebagainya. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari i'tiqad tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian kita ini, kita akan membaca doa dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu i'tiqad yang benar kepada zatnya Allah atau mengenal dari zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam semesta, zat yang mengadakan suatu yang belum pernah ada dan diadakan, ataupun zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, sebagaimana video sebelumnya menjelaskan, kita akan mengedepankan ilmu adab sebagaimana selayaknya para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, mengedepankan ilmu adab mereka kepada Rasulullah SAW, mengedepankan seluruh tentang agama ini dengan adab, sehingga mereka memiliki kefahaman ataupun sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW tanpa perlu penjelasan yang begitu rumit ataupun begitu panjang lebar. Dikarenakan mereka yaitu orang Arab juga, tentunya mereka memahami apa dari kandungan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kehati-hatian dan ilmu adab yang mereka kedepankan. Mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tentunya di sini kita mempelajari dari i'tiqad ini untuk meluruskan dari apa yang telah banyak tersampaikan, tersalurkan melalui berbagai media dan lainnya. Mungkin mengenal dari i'tiqad ataupun mengenal dari zatnya Allah, yang banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab untuk meletakkan suatu hal yang tidak pantas kepada Allah, tentunya tidak mengedepankan ilmu adab. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang mengatakan ada seorang wanita yang ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka seorang wanita tersebut di dalam hadis tersebut menjelaskan, beliau telah menunjuk ke atas, yaitu Allah di atas. Maksudnya di sini adalah ulama yang berhati-hati di dalam menjawab nih, wanita ini telah meletakkan kemuliaan Allah itu yang maha mulia, bukan berarti Allah di atas. Karena jikalau Allah di atas,
tentu itu adalah suatu sifat yang lemah bagi Tuhan ataupun bagi zatnya Allah. Karena Allah membutuhkan suatu tempat, sedangkan tempat tersebut pun diciptakan ataupun diwujudkan oleh Allah. Dan Allah telah mewujudkan yang tidak ada dan diadakan oleh Allah. Dan Allah sudah ada dari perkara yang ada. Allah sudah ada daripada kalimat ada. Sehingga dari kalimat ini sudah kita fahami Allah tidak butuh pada tempat, Allah tidak butuh pada waktu, Allah tidak butuh kepada masa ataupun makan, tidak butuh dengan suara, tidak butuh dengan tulisan. Hanya tulisan Al-Quran yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dikarenakan akal kita yang memiliki batas untuk memudahkan kita mengenal dari zat Allah, mengenal dari keagungan Allah. Dan itu adalah firman-firman Allah yang memudahkan akal kita yang ada batasnya. Bukan berarti Allah butuh dengan kalimat ataupun suara yang keluar dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana di dalam surat Yasin yang kita temukan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan kata kun, namun itu karena kita ini makhluk yang punya batas. Kita diberikan penjelasan sebagaimana kun jadi maka jadilah. Bukan berarti Allah butuh dengan suara, Allah butuh dengan huruf. Bila harfin wala sautin. Allah tidaklah butuh dengan huruf maupun suara. Sebagaimana ayat yang menjelaskan laisa kamislihi syai'un fahuwas sami'un basir. Alhamdulillah, sedikit banyaknya saya sudah menjabarkan. Itulah kita memahami dengan mengedepankan ilmu adab kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adab ini tidaklah hanya kepada zat Allah, melainkan apapun yang berhubungan kepada Allah, kita juga mendepankan ilmu adab. Saat ini mudah sekali seseorang menyatakan suatu hal yang tentunya itu akan menyakiti dari Rasulullah SAW, menyakiti dari para nabi. Sebagaimana nabi dikatakan, mungkin ada yang menyatakan nabi ini begini dan begitu, yang tidak pantas. Yang biasa saya dengar di dalam suatu kalam seseorang ketika Nabi Musa beliau tidak kuat imannya. Dari mana dia mengatakan tidak kuat imannya? Sehingga ia takut terhadap ular yang besar yang Allah wujudkan dengan mukjizatnya. Ini suatu yang tidak sangat adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj atau Mi'raj ke langit menerima suatu amanah yang begitu besar, yaitu sholat, beliau silaturahmi ataupun berjumpa kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu rasa takzim ataupun cara Rasulullah SAW di dalam mendapatkan sholat. Dan Nabi Musa memberikan saran, jangan kau terima sholat begitu banyak, sehingga beliau meminta lagi sehingga dapat di dalam sholat kita saat ini, yaitu 5 waktu. Wallahu a'lam. Ini adabnya Nabi baginda Rasulullah SAW kepada para nabi-nabi yang lainnya. Walaupun Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir dan nabi yang paling mulia dan disandingkan namanya bersama Allah di depan pintu surga. Di dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Adam alaihissalam dengan wasilah kata-kata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terletak di pintu surga. Dengan kata-kata itu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya apa yang dia doakan tersebut. Wallahu a'lam. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya pentingnya kita mengedepankan ilmu adab. Walaupun itu kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada nabi-nabi terdahulu kita penuh mengedepankan yaitu ilmu adab. Dikarenakan jika kita tidak meletakkan ilmu adab kepada para nabi-nabi terdahulu, tentunya membuat suatu hal
yang menyakitkan hati Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, yaitu menyempurnakan iman. Akhlak ini akan terbentuk menunjukkan dia memiliki yaitu kepribadian yang mengedepankan ilmu adab. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan dari kajian kita saat ini, yaitu mengenal dari zatnya Allah, dari karya tulisnya Syekh Imam Ahmad Al-Marzuki. Yang mana kemarin kita sudah membaca dari beberapa bait, tentunya tentang pembukaan yang mana beliau membuka dengan memuji-muji kepada Allah. Yang di sini saya mempersingkatnya. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Yang mana nazam ini di dalam arti penjelasannya, yaitu si penulis atau pengarang kitab memulai karyanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, senantiasa memberikan kenikmatan dan kemuliaan, yaitu Allah yang maha qadim, yang maha awal dan maha akhir, kekal tanpa ada perubahan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah kekal yang tanpa ada perubahan. Adapun suatu yang berubah-berubah itu suatu yang lemah, yaitu makhluk yang Allah ciptakan. Dan zat Allah selama-lamanya, ataupun dikatakan maha segala-galanya, untuk selama-lamanya. Itulah Allah. Bagaimana bentuk Allah? Laisa kamitslihi syai'un fahuwas sami'un basir. Sebagaimana ayat tersebut sudah menutup bagi kita, janganlah kita melampaui batas di dalam membentuk ataupun menuju kepada zatnya Allah. Sebagaimana para alim ulama di dalam menjaga dengan kehati-hatian dan mengedepankan ilmu adab, tentunya kita demikian pula. Karena kita tidak bisa sampai kepada kefahaman yang benar-benar yang lurus jika kita tidak mengikuti dari apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasulullah SAW dan para sahabat melalui para santri-santrinya hingga saat ini yang diwariskan kepada alim ulama. Kita lanjutkan, yaitu bait selanjutnya. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Summa salatu, semoga ditambahkannya rahmat. Semoga kemudian ditambahkannya rahmat. Wassalaman, dan keselamatan. Wassalamu, dan keselamatan. Sarmada, untuk selamanya. Ala Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khairiman, yaitu seseorang yang paling baik rupanya, qad wahada, dan sungguh ia adalah yang paling bertauhid ataupun memiliki tauhid yang benar kepada Allah. Wa alihi, dan keluarga-keluarga para nabi, keluarga-keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya, wa man tabi', wa man, dan orang, tabi'an, yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Yaitu baginda Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah mengikuti beliau. Sabila dinil haq, yaitu pada jalan agama yang benar. Pada jalan agama yang benar. Khairu mubtadi', yaitu bukan orang-orang yang berlaku, yang berbuat bid'ah. Di sini perlu kita fahami bahwasannya penjelasan nazam ini, yaitu si penulis ataupun Syekh Ahmad Imam Al-Marzuki telah menulis pertama dari tulisan karya beliau ini dengan menyebut-nyebut zat Allah ataupun memuji-muji Allah.
Kemudian beliau sholawat beserta salam semoga tercurahkan selamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling baik di dalam tauhidnya, orang yang paling baik di dalam tauhidnya, yaitu di dalam mengenal dari Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal dari alam akhirat, mengenal dari rahasia-rahasia akhirat, alam barzah, alam hisab dan lain-lain. Dan pada keluarganya, yaitu keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya, dan orang yang mengikuti jalan agama yang benar yang telah mereka buat ataupun mereka lakukan, bukanlah orang-orang yang berbuat bid'ah. Di sini dinyatakan orang-orang yang berbuat bid'ah. Bid'ah ini adalah suatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kita memahami suatu hal yang tentunya bid'ah tersebut kita membutuhkan seorang guru yang mendapatkan dari wasilah-wasilah gurunya apa yang dimaksud dengan kata bid'ah tersebut. Jangan kita hanya memahami kata bid'ah itu hanya di dalam kata-kata yang sempit. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas. Tidak bisa kita membatasi. Namun, yang perlu kita pahami, kata-kata bid'ah di sini adalah sesuai yang difahami oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang pernah saya ketahui di dalam berbagai kitab kisah-kisah para sahabat, dan begitu juga di dalam suatu hadis, lalu di dalam sebuah kitab Sunnah wa Bid'ah yang pernah saya temui juga, bahwasanya di situ banyak sekali menjelaskan bagaimana para sahabat memahami dalam kata-kata bid'ah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan mereka melakukan dan bahkan menambah suatu hal tersebut. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau telah melakukan sholat 4 rakaat, kalau tidak salah itu ketika haji. Dan adapun di masa Rasulullah hanya dilakukan dengan 2. Dan itu suatu hal yang baru tentunya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tarawih, bahwasanya tarawih tersebut tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW secara kontinu ataupun di masjid selamanya berjamaah. Tidak pernah Rasulullah SAW melakukannya di rumah. Bahkan hanya sesekali Rasulullah melakukan di masjid. Apa alasannya? Dikarenakan Rasulullah SAW ditakutkan suatu hal ini, yaitu sholat tarawih akan diberikan suatu kewajiban kepada umatnya, yang mana tentunya akan memberatkan dari umat-umatnya. Dan ternyata memang betul umat-umatnya akan berat di dalam melakukan sholat tarawih, walaupun pertama akan penuh, kita lihat kan, nanti akhir-akhir akan berkurang. Dan itu yang menyebabkan Rasulullah SAW mengetahui dari hal tersebut. Karena Rasulullah SAW yang benar-benar di dalam tauhidnya, sehingga beliau tahu dengan suatu hal yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, suatu hal mungkin yang di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan kata-kata bid'ah di sini, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah mengajak seluruh para sahabatnya melakukan sholat tarawih di masjid. Sehingga hal tersebut dikomplain ataupun dipertanyakan oleh para sahabat. Kenapa kita melakukan suatu hal yang mana di masa Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan? Maka Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan, bid'ah hasanah hadhihi. Bid'ah yang baik adalah ini. Nah, dari situlah ada 2
pandangan di dalam hal bid'ah. Bid'ah hasanah wa bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang memberikan suatu kebaikan. Begitu juga di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana melalui lisan yang mulia juga, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mengusulkan untuk membukukan yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan para sahabat dahulu jika mendengar Al-Quran mereka menghafalnya. Jika mendengar hadis, kurang lebihnya demikian sejarahnya, mereka akan menulisnya di pelepah-pelepah kurma maupun di kulit-kulit yang telah mereka samak untuk menjaga dari kehati-hatian mana itu hadis, mana itu Quran. Wallahu a'lam. Demikianlah cara penjagaan mereka di masa itu. Dan tak kala khalifah di pundaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka terjadilah fitnah yang begitu banyak, begitu berat. Yaitu banyaknya nabi-nabi palsu, banyaknya orang-orang tidak mau menjalankan syariat lagi, tidaklah orang mau lagi membayar zakat, dan banyak lagi kisah-kisah yang banyak orang-orang murtad dari agama Islam karena kelemahan di dalam mereka di dalam menerima Islam. Maka pada saat itu banyak para sahabat yang berjuang ataupun jihad fisabilillah di dalam menegakkan hukum syariat untuk ditunaikan sebagaimana selayaknya di masa Rasulullah SAW masih ada ataupun hidup. Maka dari hal tersebut banyak sekali para hafiz-hafiz Al-Quran yang telah syahid, yang menyebabkan tentunya akan bisa menyebabkan Al-Quran ini hilang. Tentunya dengan alasan demikian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah memberikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan yaitu Al-Quran. Wallahu a'lam. Maka dipanggillah yang paling diamanahkan di dalam Al-Quran, yaitu Zubair, kalau nggak salah ya teman-teman. Dipanggil dia untuk mengumpulkan para hafiz Al-Quran, dan mulailah mereka menulis ataupun mencatat dan mengumpulkan dari berbagai mushaf-mushaf tersebut, dari lembar ke lembar, dari juz 1 sampai 30 juz. Mereka menjaganya dan mereka tulis, dan itu pun dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan untuk menjaga dari Al-Quran ini karena banyaknya para hafiz Al-Quran yang telah syahid. Wallahu a'lam. Dan hal tersebut dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ini suatu hal yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Namun Sayyidina Umar mengatakan ini adalah suatu hal yang bermaslahat untuk agama, untuk kedepannya umat ini. Maka dilakukanlah penulisan. Dan banyak lagi tentang bid'ah yang mana kita bisa sandarkan kepada para sahabat yang mereka memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW di dalam memahami kata bid'ah. Wallahu a'lam. Namun ada seseorang memahami bid'ah, ada bid'ah duniawi, bid'ah ukhrawi. Tentunya saya tidak menolak dari kata-kata ia. Memang suatu hal yang baru dari dunia, suatu hal yang baru dari akhirat. Mereka lebarkan, tentu tidak ada masalah. Namun jika dia menyatakan suatu hal perbuatan yang langsung mereka membantah karena tidak ada dalil secara khusus, ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW tidaklah menyalahkan ketika Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan suatu amalan yang tanpa diketahui oleh Rasulullah SAW, yaitu senantiasa bersolat, solat syukur ataupun mensyukuri atas Allah memberikan kekuatan, yaitu berwudu. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki suatu amalan, jika ia berwudu, dia senantiasa menjaga wudu. Bukannya dia wudu saja, dia senantiasa menjaga wudu. Jika dia berwudu, maka dia sholat 2 rakaat untuk bersyukur atas wudunya. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang tentunya hal tersebut tidak ada dalil khusus mengatakan
wudu begini, begitu, tidak ada. Namun Bilal bin Rabah mengamalkan suatu amalan tersebut yang menyebabkan Rasulullah SAW mendengar dari terompahnya telah masuk surga dahulu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan engkau sehingga terompahmu terlebih dahulu menuju surga?" Maka Bilal bin Rabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya memiliki suatu amalan, saya menjaga wudu. Saya senantiasa setelah wudu sholat 2 rakaat, bersyukur atas nikmatnya diberi kekuatan wudu." Begitu dilakukan selalu, ia istiqomahkan melakukan hal tersebut. Dan itu tidak ada dalil khusus yang mengatakan Rasulullah menyampaikan siapa yang berwudu ini, tidak ada. Jadi kita perlu memahami suatu hadis yang mana khusus, umum, tentunya sebagaimana para sahabat memahaminya dan para alim ulama yang mana menjaga dari hukum-hukum syariat ini. Wallahu a'lam. Jadi tidak perlu dipersulit di dalam suatu hal. Mungkin salaman setelah sholat, ya kan? Banyak sekali orang memahami, begitu piciknya memahami. Hadis dipersempit, padahal umum hadis tentang barang siapa bersalaman maka digugurkan dosanya dan lain-lainnya. Dan itu sangat luas. Tidak menutup kemungkinan salaman di mana saja, salaman di gereja dan lainnya, tidak. Semuanya luas kata-kata itu. Karena tidak ada sempitnya. Jika kita menyempitkan, biasanya yang salah bukan hadisnya, bukan Qur'annya, tapi akalnya ataupun hatinya yang perlu kita bimbing ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu melalui para alim ulama membimbingnya. Semoga kita diberikan limpahan akal ataupun hati yang begitu luas, sehingga mudah menerima dari ilmu yang begitu luas yang Allah miliki, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diberikan kepada para sahabat. Sehingga di dalam kehidupan ini penuh dengan makna yang begitu indah di dalam hati kita dan cara berpikir kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kajian kita masih mulai dalam kata pembuka dari apa yang ditulis oleh ulama ataupun musannif tentang tauhid ini, yang ia dapatkan melalui mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menulis, untuk menjaga dari i'tiqad ataupun keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memiliki mengedepankan ilmu adab, tidak membantah dari suatu hal yang telah ditentukan Allah bagaimana selayaknya mengedepankan ilmu adab sebelum memahami ilmu tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video ini baik, jangan lupa kalian share begitu kemanapun kalian share, dimanapun kalian share sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa subscribe, karena subscribe berhubung gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.